Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masail tata'allaqu bi lailatul qadar. Mas'alatun fadlu lailatul qadar, keutamaan malam al-qadar atau keutamaan lailatul qadar. Min fadliha nuzulul Qur'anil Karim fiha, di antara keutamaannya turunnya Al-Qur'an pada malam tersebut. Ad-dalil qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ay unzila fihi al-Qur'an. Wa qaulillahi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qala al-Qurtubi wala khilafa anna al-Qur'an unzila minal lauhil mahfuz lailatul qadar ala ma bayyanahu jumlatan wahidah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada malam Al-Qadar, sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan, jumlatan wahidah, secara sekaligus. Fawudi'a fi baitil izza fi sama'id dunya, lalu diletakkan di baitul izza di langit dunia. Summa nazala bihi Jibril alaihi salam nujuman, kemudian Jibril turun membawanya nujuman, yakni al-ayah wal ayatain, sepotong-sepotong ayat atau dua ayat, fi awqatin mukhtalifah bihasabil hawadith, pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kejadian yang ada di bumi. Difahami? Mereka menyebutkan ada beberapa nuzul, ya, turun. Yang pertama mereka sebutkan dari Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia, kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, maghfiratullah liman qamaha bis salati wa dzikri. Antum paham ya? Ini faedah yang disebutkan oleh Qurtubi. Jadi jangan antum pahami maksud Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan itu turun dalam artian yang apa namanya, kisahnya Jibril itu loh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah alam kejadiannya kapan, karena itu turun ke dunia, ya enggak? Bukan turun. Sebagian penceramah ketika menyebutkan nuzul Quran, dia pasti bawakan kisah Jibril. Coba antum cek di Sahih Bukhari, disebutkan enggak? Kita kemarin udah belajar Sahih Bukhari kan? Disebutkan enggak di bulan Ramadan? Enggak disebutkan ya? Kayaknya enggak sebutkan. Jadi beda dengan yang turunnya anu tadi. Ya, coba antum cari lagi. Apa yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kejadian di bulan Ramadan. Terus antum cek di ayat yang syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Cek di tafsir. Apakah yang dimaksudkan alam ayat ini ketika mereka para ulama menjelaskannya adalah kisahnya Jibril dengan Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tugas antum. Coba antum cari. Dicek di Aunur Rahman, kita punya Al-Baghawi. Antum cek. Kebanyakan para penceramah ketika menyebutkan malam nuzul Quran, ceramahnya pasti bawakan kisah Jibril, Iqra badul wahyi, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini kan bukan jumlatan wahidah. Iya benar? Itu kan sepotong ayat 1 sampai 5. Antum tidak punya tafsir, Dafa? Al-muhim ada khilaf di kalangan para ulama yang berkaitan dengan kapan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ternyata memang ada yang menyatakan diriwayatkan dari Al-Waqidi, dia menyebutkan di 17 Ramadan.
Tapi Allah sanad menyebutkan dalam hal ini tadi ya perlu ditinjau ulang. Kemudian maghfiratullah liman qamaha bis shalah wa dzikri. Ampunan Allah bagi orang yang menegakkan salat dan berzikir. Ad-dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Wa man yaqum lailatal qadar yuhyiha bis shalah wa ghairiha minal qurbat. Dia hidupkan dengan salat dan yang selainnya dari ketaatan-ketaatan. Imanan tasdiqan bi anna haqqun qauluhu wa ihtisaban yuridu biha wajhallahi la riya'an wa yahtasibal ajra indahu wa la yarju sana'an nas. Ini yang paling penting ya ikhwan. Dia yakum lailatul qadar, berdiri pada malam lailatul qadar, imanan wa ihtisaban. Imanan ay tasdiqan bi anna haqqun. Dia membenarkan bahwasannya lailatul qadar itu memang ada, benar. Diimani sama dia. Wa ihtisaban yuridu bi wajhallahi ta'ala. La riya'an. Dia mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan riya. Wa yahtasib al ajr, dan dia mengharapkan pahala. Indallah. Wala yarju sana'an nas. Dia tidak mengharapkan pujian umat manusia. Ini yang paling penting ikhwan. Apa faedahnya sebagian ikhwan yang kadang ketika sedang sholat mau di video kan, mau takbir, ditaruh video di belakang kamera HP, lagi sholat. Ini disebut yuridu biha wajah Allah? Tidak. Orang yang mengharapkan wajah Allah, dia tidak menginginkan pujian-pujian, tidak ingin dilihat oleh orang. Biarlah Allah yang menilai. Sekarang tujuannya untuk apa? Dijadikan status WA, tujuannya untuk apa? Kira-kira nih. Mau contoh? Masjid. Salah satu masjid daerah Saku ini. Ya udah dihapus becanya. Udah 24 jam terhapus. Masih. Ini yang disebut man qama imanan wa ihtisaban. Hah? Sekarang kamera HP di mana posisi? Sengaja bukan? Dijadikan anu WA. Pengen dilihat. Apa itu? Itu yang disebut man qama imanan wa ihtisaban. Orang yang pengen mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan ingin dipamer-pamer, dijingok orang banyak. Ya enggak? Sudah, ibadah-ibadah. Makanya anak pribadi ikhwan, anak unkir alaman sawwarul mu'takifin fil masajid. Video-video kan mau lagi masjid, lagi itikaf, qiraatul Quran dan yang lain. Itu apa? Panitia kajian seperti ini. Biarlah Allah sebenarnya mengetahui. Ini setiap ada kegiatan malam 21, malam 22, malam 23, 24, 25, 26, 27. Apa faedahnya? Para ulama salaf menyembunyikan ibadah, betul-betul mereka sembunyikan. Orang ada yang lebih semangat dibandingkan kita. Jauh dibandingkan kita. Tapi mereka sembunyikan. Capek kan? Kita capek-capek. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kita udah capek, tidak dapat pahala. Tapi untuk dokumentasi. Toyib antum dokumentasi. Tapi kalau antum upload dokumentasi apa? Kira-kira untuk apa? Kira-kira menurut antum, sedangkan antum kira-kira kalau sambil sholat di video kan satu terlalu repot. Sebelum sholat nak pasang kamera dulu, repot apa enggak? Repot enggak kira-kira? Narok dulu, ngepaskan dulu, cep, nyalakan, takbir. Repot enggak kira-kira nih? Repot. Takalluf bukan dalam ibadah. Takalluf. Nah, masjid mana kira-kira?
Masjid mana? Tahu, Maman? Ya, saya lewat tadi. Makanya ikhwan, antum di akhirat itu akan ditanya tuh, bukan bertanya, ngaji di mana? Kelompok mana? Enggak. Akan diminta tanggung jawaban amal sendiri masing-masing. Jaga keikhlasan, jaga ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada kalanya kita butuh dokumentasi. Ada kalanya kita tidak butuh dokumentasi. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Terkadang ada amalan besar menjadi kecil dengan sebab niat. Adalah ibadah-ibadah, itikaf. Tidak perlu antum harus jepret. Rasul yang bilang, man qama lailatul qadari imanan wahtisaban. Imanan ay tasdiqan bi anahkun, wahtisaban ihtisabul ajr indallah. La yuridu riya'an wala sum'atan. Tidak menginginkan riya, tidak pula sum'ah. Dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita pamer-pamer? Masya Allah. Pengen laporan sama istri. Dilihat kalau mau betul-betul itikam. Pengen laporan sama ikhwan-ikhwan yang lain. Tidak butuh. Ana agna an syuraka yani syirki man amila amalan asyraka fi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tadi. Kemudian annaha salamun min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri fayustahabbu ihya'uha bil ibadah ila matla'il fajr. Pada malam tersebut keselamatan dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka disunnahkan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah sampai terbit fajar. Jadi kalau menghidupkan ibadah, kalau mau afdalnya dari malam tersebut full dari pada maghrib sampai terbit fajar. Ad-dalilu qaulullah ta'ala qala Allah ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Min fadliha al-ibadah fiha wa qiyamuha khairun min ibadati alfi syahrin. Di antara keutamanya ibadah pada malam tersebut, salat pada malam tersebut jauh lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan. Ad-dalil qaulullah ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Qila ma'nahu al-amalu fiha khairun min al-amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Maknanya beramal pada malam tersebut jauh lebih baik dibandingkan beramal pada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Mas'alatun. Sababu tasmiyatiha bi Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Sababu tasmiyatiha bi Lailatul Qadar qala al-ulama wa summiyat Lailatul Qadar lima yaktubu fiha lil malaika, lima yuktabu fiha lil malaika minal aqdar wal arzaq, atau lima yaktubu fiha al malaika minal aqdari wal arzaq wal ajal allati takunu fi tilka sanah. Disebut dengan Lailatul Qadar lima yaktubu fiha al malaika, berdasarkan apa yang telah ditulis oleh malaikat pada malam tersebut berupa apa? Takdir, rezeki, ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Maknanya pada malam tersebut malaikat menulis takdir-takdir yang akan terjadi selama setahun. Wa yuqaddaru fiha ma yakunu fil tilka sanah min khairin wa musibatin, dan ditakdirkan pada malam tersebut apa yang terjadi selama setahun tersebut berupa kebaikan dan musibah. Wa rizqin wa barakah, rezeki dan keberkahan. Yurwa dzalika an Ibnu Abbas, diriwayatkan yang demikian itu juga dari Abdullah bin Abbas. Fi qaulihi ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim, ay fiha yuqda wa yuqaddar kullu amrin hakim. Wa qaulillahi ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Wa ma'nahu annahu yaktubu lil malaika fiha ma yu'malu fil tilkas sanah. Bahwasanya Allah tetapkan untuk malaikat pada malam tersebut apa yang harus diperlakukan, apa yang harus segala sesuatu yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Wa yubayyinu lahum ma yakunu fiha minal arzaqi wal ajal wa ghairi dzalika. Dan Allah jelaskan untuk mereka segala sesuatu yang apa terjadi pada malam tersebut berupa rezeki, ajal wa ghairi dzalik. Mimma sayaqa'u fi tilkas sanah. Dari segala sesuatu apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Jadi makna tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
para malaikat senantiasa turun serta Jibril pada malam tersebut dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala min kulli amr. Maknanya Allah menetapkan kepada malaikat pada malam tersebut apa yang harus dilakukan selama setahun. Dan diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada malam tersebut pada tahun tersebut dari berupa rezeki, ajal dan yang selain itu. Dari perkara-perkara yang akan terjadi pada tahun tersebut. Wa ya'muruhumullahu taala bi fi'li ma huwa min wazifatihim. Dan Allah menetapkan atau memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang merupakan kewajiban malaikat. Kullu dzalika mimma sabaqa ilmu Allah taala bihi wa taqdiruhu. Semuanya itu telah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa agenda tahunan yang akan dilakukan oleh malaikat berkaitan dengan takdir manusia ya. Malaikat kan ada yang begini tugas-tugasnya pada malam tersebut dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Nah, selama setahun tugas malaikat itu begini. Wa qila summiyat Lailatul Qadar li'idhami qadriha wa syarafiha fa hiya lailatun syarifatun wa sammaha mubarakah. Ada yang mengatakan disebut dengan Lailatul Qadar dikarenakan agungnya kedudukan tersebut dan kemuliaannya. Itu adalah malam yang mulia. Allah menamainya dengan Lailatun Mubarakah. Ad-dalil qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Mas'alatun hal hiya baqiyah am rufi'at? Apakah Lailatul Qadar masih ada ataukah sudah diangkat? Qala Ibnul Mulaqqin ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhir dahr. Ibnul Mulaqqin mengatakan telah sepakat orang yang teranggap pendapatnya tadi akan adanya Lailatul Qadar dan senantiasa ada sampai akhir masa. Qala Syekh Al-Utsaimin al-murad rafu ilmi ainiha fil tilkas sanah. Maksud terangkat Lailatul Qadar tersebut maksudnya terangkat ilmu tentang keberadaan Lailatul Qadar pada tahun tersebut. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aha tsumma kharaja liyukhbira biha ashabahu fatalaha rajulani faruhihat. Dikarenakan Nabi SAW melihat Lailatul Qadar kemudian keluar dan untuk memberitakan kepada para sahabatnya. Namun ternyata ada dua orang yang saling berselisih, farufiat. Maka pun lalu diangkatlah kabar tersebut dari Rasul. Beliau terlupakan. Difahami? Intinya ada. Ya. Mata takunu Lailatul Qadar. Zakar ahlul ilmi aqwalan katsirah. Zakar Ibnu Hajar 46 qaulan. Para ulama menyebutkan ada banyak pendapat, namun Ibnu Hajar menyebutkan sekitar 46 pendapat. Masya Allah ya. Arjahuha hiya kaunuha fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Yang paling rajih dari pendapat tersebut, Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Ad-dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa yaqadha ahlahu. Dulu Nabi SAW apabila telah masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Qauluhu syadda mi'zarhu huwa kinayatun anil isti'dad lil ibadah. Itu ungkapan dari persiapan untuk beribadah. Wal ijtihad laha, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut. Ziyadah anil mu'tad, melebihi dari kebiasaan yang sudah ada. Waqilah huwa min altafil kinayat an i'tizalin nisa wa tarkil jima'. Ada yang menyatakan makna sya'dal mi'zar itu ungkapan yang paling lembut dari ungkapan menjauhi istri dan meninggalkan hubungan badan. Wal mi'zar huwa mal yalbas min athiyab asfal al badan. Mi'zar itu sesuatu yang dipakai berupa kain pada bagian bawah badan. Namanya mi'zar, sarung bahasa kita. Warjaha filayali al-autar, dan yang paling diharapkan pada 10 tadi adalah pada malam ganjil. Hadits Aisyah anna Rasulullah SAW qala taharraw lailatul qadar fil witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Aisyah mengatakan Rasul bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa hadits Ubadah ibn Samit, dan juga hadits Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW yukhbiru bi Lailatul Qadar. Nabi SAW memberitakan tentang malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala. Namun ada dua orang yang berselisih. Faqala, Rasul mengatakan inni kharajtum
inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farfi'at asa ayyakuna khairan lakum iltamisuha fis sab' wat tis' wal khamis. Kata Rasul, sesungguhnya aku keluar untuk memberitakan kepada kalian tentang malam qadar, dan ketika itu ada dua orang yang sedang berselisih, si fulan dan si fulan. Lalu diangkatlah berita tuh dari diriku. Barang kalian, mudah-mudahan yang demikian itu adalah kebaikan bagi kalian, maka carilah fis sab' pada 7, watasa pada 9, wasal khamis pada 5. Maksudnya 7 terakhir, 9 terakhir, 5 gitu. Wa arjal autar, dan pada malam-malam ganjil yang paling diharapkan Lailatus Sab'in wa Ishrin, pada malam kedua 27. Ad-dalilu ma ja'a fi sahih Muslim. Dalilnya berdasarkan yang datang dalam sahih Muslim. Hadis Ubay bin Ka'ab yaqulu, hadis Ubay bin Ka'ab dia mengatakan qila lahu inna Abdullah bin Mas'ud yaqul. Dikatakan kepada dia bahwasannya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qama sanah asabal lailatul qadar. Barang siapa yang salat malamnya setahun, maka dia pasti akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Faqala Ubay, wallahi alladzi la ilaha illahu innaha la fi Ramadan. Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yahlifu ma yastathni. Wallahi inni la a'lam ayu lailatin hiya. Apa makna yahlifu ma yastathni? Yahlifu ma yastathni. Yahlifu. Faqala Ubay, wallahi alladzi la ilaha illahu. Sungguh demi Allah tidak ada sesembahan melainkan Dia. Innaha la fi Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar ada pada malam bulan Ramadan. Yahlif. Ubay bersumpah. Ma yastathni. Ma ini manafi. Ma yastathni ai dia tidak beristisna. Maknanya tidak beristisna dengan kalimat insya Allah. Dalam al-yamin, dalam sumpah, diperbolehkan bagi seseorang untuk bersumpah dengan istisna. Dia mengatakan wallahi la aqtulun, wallahi la adribuka, insya Allah. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau seandainya tidak dipukul sama dia, kena kafarah apa enggak? Enggak, karena dia sudah istisna. Nah di sini Ubay bin Ka'ab bersumpah tanpa istisna. Yahlif, dia bersumpah ma yastathni, namun dia tidak istisna. Wallahi inni la a'lam ayu lailatin hiya. Kata Ubay, sungguh demi Allah aku tahu malam apa itu. Hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu biqiyamiha, yaitu malam yang Rasul memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, menghidupkan malam tersebut. Hiya lailatus sabihati sab'in wa ishrin, yaitu pada malam ke-27. Lanjut kayaknya. Ta'ayyana. Lailatul sab'in wa ishrin. Wala ta'ayyana. Dan tidak mesti malam ke-27. Ya. Yang paling diharapkan pada malam ke-27, tapi tidak mesti pada malam ke-27. Kenapa? Li'annahu sabata anna waqa'at lailata 21. Dikarenakan telah sabit riwayat menyebutkan pernah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21. Kama ja'a fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 pertengahan Ramadan. Fa'takafa aman. Ya. Beliau i'tikaf aman. Hatta idza kana lailata 21. Maksudnya itu ngefull ya, fa'takafa aman. Hatta idza takafa lailata 21.
Sehingga tatkala beliau iktikaf pada malam ke-21, wahia al-laila allati yakhruj min sabihatiha min i'tikafi, yaitu malam ke-21 adalah malam yang beliau keluar di pagi hari dari tempat i'tikafnya. Qala, beliau mengatakan, man kana i'takafa ma'i, siapa yang i'tikaf bersamaku, falyatakif al-asyrul awakhir, maka hendaklah dia i'tikaf pada 10 malam terakhir. Wa qad uritu hadhil lailah, sungguh pada malam ini aku telah diperlihatkan. Tsumma unsituha, kemudian aku dibuat lupa. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha, dan sungguh aku telah melihat diriku sujud pada becek-becek pada pagi hari tersebut. Fal tamisuha fil ashril awakhir, cari pada 10 malam terakhir. Ya. Jadi beliau awalnya ya i'tikaf di 10 pertama. Kemudian didatangi oleh Jibril. Kata Jibril, sesuatu innalladzi tatlubu amamaka, yang kau cari itu ada di depanmu. Beliau i'tikaf lagi di tengah. Sehingga makna fa'takafa aman, beliau i'tikaf seluruhnya, maksudnya seluruh Ramadan. Awalnya beliau i'tikaf di pertama, kemudian i'tikaf lagi kedua, 10 kedua, kemudian 10 terakhir. Banyak riwayat yang menjelaskannya. Jadi intinya Rasul ini maksudnya i'tikaf fa'takafa aman, beliau i'tikaf ngefull Ramadan tersebut. Fal tamisuha wal tamisuha fi kulli witrin. Fama taratis sama tilkal laila wa kana al masjid ala arish. Beliau pun lalu turun hujan ya, turun hujan pada malam tersebut, dan ketika itu masjid ya berada pada hamparan ya tanah ya. Fawaqafal masjid, lalu bocorlah masjid tersebut. Fabasurat ainaya Rasulullah SAW, kedua mataku melihat Rasulullah SAW ala jabahati athar al-ma' wat-tin.
mataku melihat pada Rasulullah SAW di dahi beliau ada bekas becek min subhi ihda wa ishrin, di pagi hari ke-21. Waqa'at laila salas wa ishrin kama ja'a fi sahih Muslim min hadis Abdullah ibn Unais. Demikian juga pernah terjadi pada malam ke-23. Anna Rasulullah SAW qala uritu lailatul qadar thumma unsituha. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar kemudian aku dibuat lupa. Wa arani asjudu fi ma'in wa tinin. Aku melihat diriku dalam keadaan sujud dibecekan. Famutirna lailata salasin wa ishrin. Kami pun diberi hujan pada malam ke-23. Ini tuh sebenarnya mimpi ya. Rasul ini mimpi. Hadis-hadis yang menyebutkan uritu itu mimpi. Beliau bermimpi. Nah, beliau itu melihat Lailatul Qadar dan beliau bermimpi melihat diri beliau sedang sujud di atas becek. Nah, ternyata kejadiannya difahami. Jadi Rasul ngomong di hadapan para sahabat, aku ini melihat Lailatul Qadar itu di malam ke-23 gitu loh. Aku melihat diriku tuh sujud di tempat yang becek. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, ternyata malam 23 hujan. Kata sahabat, Rasul sholat ngimami kami, ternyata betul-betul Rasul paginya sujud di atas becekan. Difahami? Kata sahabat, fa shalla Rasulullah SAW wa anna atharal ma' wa tin ala jabhatihi. Ini kan mimpinya para nabi jadi kenyataannya. As-sahih, qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, as-sahih, pendapat yang sahih, anna tatanaqqal fatakunu aman lailatan 21 wa aman lailatan 29 wa amal lailata 25. Pendapat yang sahih bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Terkadang 1 tahun di malam 21, terkadang 1 tahun di malam 29, terkadang 1 tahun di malam ke-25. Jadi makanya butuh iktikaf itu terus menerus gitu loh kan. Tidak cuma tahun ini, tapi tahunan. Rasul pun iktikafnya sampai ketika beliau mencari tadi dari awal 10 pertama, cari 10 kedua, cari 10 tiga. Wa amal lailata 24 wa hakadha li'annahu la yumkin jam'ul ahadits al-warida illa ala hadzal qaul. Dikarenakan tidak mungkin untuk mengkompromikan semua hadis melainkan dengan cara seperti ini. Qala Ibnu Daqiq al-Aid al-qaul bi tanaqquliha hasanun. Pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar itu bisa pindah-pindah itu pendapat yang baik. Lianna fi jam'an bainal adillah wa hassun ala ihya'i jami'i tilkal layali. Jadi dikarenakan juga itu terdapat anjuran padanya, terdapat pengumpulan dalil dan juga anjuran untuk menghidupkan seluruh malam. Wa rajjaha hadzal qaul Ibnu Taimiyah wa Syaukani wal Utsaimin wal Bassam wa ghairuhum. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Syaukani, Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Bassam dan selain mereka. Fi tilkal lailah, doa yang paling bagus pada malam tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau kabarkan kepadaku seandainya kalau aku tahu malam apa Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Qala Rasul mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, namun jadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hadis ini munqati, dhaif. Walaupun hadis ini dhaif penisbatan. Ya. Antum masih ingat yang buku puasa kita Bin Hizam? Hadis ini munqati bukan? Munqati. Dah ingat dulu. Cek. Munqati disebutkan. Terputus sanadnya. Namun dalam doa ya, walaupun hadisnya dhaif, dalam doa itu umum. Jadi boleh kita pakai. Mereka menyebutkan hadis dhaif
Terkadang hadisnya dhaif, tapi kalau doanya secara mutlak boleh-boleh saja. Pada malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 terakhir dan kapanpun ingin berdoa ada masalah. Cek di buku Bin Hizam. Hadis ini didhaifkan. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Cukup ya.